yang paling berharga, yang paling antik, yaitu Rangga Mayat itu bagi saya. Itu tidak ada orang yang punya lain saya. Pak Jokowi kaya pun tidak punya seperti saya. Kalau saya di Aryo Jeding ini kaya sendiri. Nah, kalau mobil saya punya uang 500 juta beli mobil sekarang. Kali kalau Rangga Mayat punya saya mana yang beli? Pak Sutarji Aryo Jeding. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke Pak. Ini pertama masuk rumah ini saya ini tercengang. Jadi ada beberapa pertanyaan dalam benak saya Pak. Iya. Sebenarnya ini rumah itu koleksi barang antik, kemudian juga rumah horor kuno, rumah horor, atau Anda ini koleksi barang rosokan Pak ini? Ini ya ada yang rosokan, ada yang antik, nguri-nguri budaya lama biar ndak hilang. Biar tahu anak-anak sekolah biar tahu, oh ini budaya lama, nama ini tahu, anak kendang tahu, namanya jedar biar tahu ini musik lama. Oh, jadi ini museum Pak? Museum. Ya. Semua barang rosok tapi yang lama biar tidak hilang. Oh, gitu. Nah, ini kalau di kalangan daerah sekitar disebut apa Pak ini? Museum Antik Aryo Jeding. Museum Antik Aryo Jeding. Ya. Jadi Pak Sutarji ini adalah salah satu sesepuh di daerah sini dan cukup terkenal, di mana memang beliau ini mempunyai banyak koleksi barang antik dan kita lihat rumahnya ini penuh dengan barang-barang yang istimewa ini menurut saya. Punya nilai yang sangat luar biasa masa lalunya ini. Oke, Pak Sutarji, ini bisa diceritakan ini mengapa ini panjenengan kok berburu mengoleksi ini? Sebenarnya tujuan awal itu seperti apa? Tujuan saya menurut budaya lama biar tidak hilang. Anak sekolah kan belum tahu ini namanya giling grekot, itu kan belum ada diesel giling. Ini Pandoso belum meninggal, ini Pandoso yang dipikul sama orang, yang didetek sama orang, kan tahu semua. Sekarang kan mobil semua, ambulan, semua ada ya, pakai mesin semua. Pakai mesin semua. Dulu orang pakai orang kan ada 5 biji. 5 buah. 5 biji Pandoso itu. Oke. Pertama kali panjenengan mengoleksi barang ini tahun berapa Pak ini? Tahun 86 paling. Mulai mengoleksi. Iya, mengoleksi ya 86. Nah, awal mula itu bagaimana ceritanya kok tiba-tiba punya Saya ide? bikin awal mulanya saya kan bikin rumah. Ya. Terus ada benda antik tak simpan, ada benda antik saya simpan tak simpan, terus tak buat koleksi. Gitu. Awal mulanya gitu ya. Yang pertama kali dikumpulkan itu apa Pak? Saya dulu kan pernah punya ambulan, pertama kan 20 tahun ada. Oh, berarti yang datang sini membantu orang-orang gitu. Terakhirnya ada orang meninggal, Soflok Iwon tak simpen, dekat-dekat ada orang kecelakaan, helmnya tak bawa pulang, kiai meninggal tak bawa pulang. Kok buat apa tahu saya naruh Pandoso ada 5. Buat ingat saya kepada Tuhan, keluar tahu. Aku besok mati. Iya. Untuk rezeki mati jodoh kan tidak tahu, yang tahu kan Tuhan. Mengingat diri sendiri. Mengingat diri sendiri. Kalau mengingat orang lain Pandoso tak terus di luar, tak terus di depan musola saya itu. Iya. Jadi kalau ada 5 Pak ya. 5 keluar dari pintu ada Pandoso semua. Jadi aku mau keluar ingat Tuhan terus sembahyang. Tujuannya itu. Iya, tujuan saya itu ingat mati lah. Ingat mati. Lah aku ingat mati. Jadi kalau saya ingat mati terus. Kalau usia seperti saya sudah hampir 65. 65. Iya, ingat mati. Berarti kesibukannya hanya merawat. Iya, merawat itu. Ini luas bangunan semuanya berapa Pak? 200 ru. 200 ru ya. Iya. Dan terdiri dari ada beberapa rumah ini ya. 28 rumah. 28 bubung itu 28 bubung. 28 bubung. Ya, makanya cukup apa ya? Luas. Dan pintunya ada 5. Ada 5 pintu keluar. Pintu keluar 5. Rukun Islam juga 5, pintu gapura depan kan 5.
masuknya Oh, gitu. filosofinya hukum ini filosofi gitu. Punya Oke. filosofi. Pandusa juga 5. Nggih. Syahadat, sholat, zakat, puasa, kaji. Nah itu. Pak, dari barang-barang antik yang panjenengan koleksi ini yang paling berharga atau menarik bagi jenengan itu Pak? Kalau semua ini barang saya itu tidak bisa ngitung. Yang paling berharga, yang paling antik, yaitu rangga mayat itu bagi saya. Rangga mayat itu. Yang di pojok itu. Iya kan ada yang besar tuh. yang di situ. Ada roda besar. Tahu. Rangga mayat itu Warna putih itu Pak. putih. Oh, iya. Depan semua. Itu tidak ada orang yang punya lensa yang. Itu. Pak Jokowi kaya pun tidak punya seperti saya. Iya. Kalau saya di Arah Jeding ini kaya sendiri. Punya itu. Lah kalau mobil saya punya uang 500 juta beli mobil sekarang lah. Kalau rangga mayat punya saya mana yang beli? Get orang pinjam saya ya. Ini ada sampai gila ya. Iya. Iya. Orang lo meninggal pinjam saya. Berarti saya kan orang kaya mati pasti wajib Pak. Betul. Iya. Ini dari mana dulu Pak? Itu ya dari sini semua. Kerandanya Tadi yang tadi dari Malang. roda kayu. Oh, dari Malang. Itu yang paling jauh Pak koleksi ini didapat paling jauh. Itu rangga mayat itu dari Malang. Oh, dari Malang. Cuma dekat. Oh, cuma sekitaran saja ya. Iya. Kemudian saya lihat ada apa ya? Seperti pedang-pedang itu memang asli peninggalan Jepang atau gimana? Itu yang asli ada, yang palsu ada, ya bikin saya sendiri. Saya ini kan tukang ragat beleh sapi, beleh wedhus ini Mas. Oh, jaga. Ini. Jadi memang patut ya koleksinya. Iya, kalau besar saya ini jagal, tapi tidak mau dikasih uang. Iya, cuma bantu. Oke. Nah, Pak Tarji, ini biasanya kalau koleksi barang-barang aneh, barang-barang seperti keranda, kemudian ada tali pocong itu, helm orang kecelakaan. Biasanya itu kan hawanya hawa panas atau singlu. Nah, tapi kayaknya ini kok enggak seperti itu. Itu apa yang jenengan rasakan itu? Ini saya karena ada tali pocong, ada helm, ada tali kendat, semua kan ada. Tapi kan saya ini cuma percaya sama Tuhan doang. Satu. Iya. Ingat Tuhan tok terus. Kalau malam ingat Tuhan, jadi kan tidak ada. Iya. Itu berarti ke rumahku. Kuncinya itu, Pak. Iya. Punya rasa takut atau gimana gitu? Enggak, saya cuma orang tua. Sama ibunya. Sama ibu. Dan memang tidak pernah tidak ada sejarah mungkin jenengan mimpi atau ditemui arwah atau hal-hal aneh itu pernah tidak? Tidak pernah ya. Itu ada Udan Desa Arjeding lah. Iya. Itu yang dulu ada juru kuncinya, tak bawa pulang. Di sana dia ada orang nyadran pakai ayam, tak bawa pulang. Sekarang itu di bekas rumah. Saya bawa cungkup orang meninggal itu 9. Itu tak bawa tempat tidur semua. Cungkup itu ya. Cungkup orang meninggal dibongkar sini ya. Itu masih berdiri 2 itu. Tak bawa pulang. Memang pawang ya Pak Tarji ini. Jadi emang arep ngedeni wis wedi dhewe. Kalau saya coba gini saya. Iya. Nang Surabaya liwat tong Gresik. Ngono Mas kasarane ngono. Ana awan ana bengi nang Surabaya liwat tong Gresik. Ana pangeran yo ana nabi. Lek sampean ndak percaya dolanan nang Arah Jeding takok Pak Tarji dhisik tak dudu ya asline. Ya pangerane kan nabi ini ada Mas ya. Nggih kasar. Lek kula ngoten kok. Iya. Jadi memang semua itu dikembalikan pada diri sendiri. Nggih. Polisi tukang ngatur dalan kecelakaan. Ya, betul. Dokter tukang nambani wong masuk angin mati. Anak saya dokter. Nggih. Oh gitu Pak ya. Putri no. Putri. Putri nggih. Ya tukang ngatur, ya tukang nambani wong iso gering Mas. Iso kena corona iki. Berarti kan Tuhan namanya. Nggih. Nah, satu. Itu kayak ada topeng-topeng dari Bali itu memang dari Bali atau itu enggak orang sini ada yang punya di bawah sini suruh beli. Itu kepala sapi itu saya jagal itu kepala tak bawa pulang. Buahnya ada 20 lebih.
Iya. Kepala jagal. Pak, ini pernah ndak barang-barang jenengan ada yang ditawar oleh kolektor itu? Pernah semua mau diborong, dibawa kembali berapa ratus itu enggak tak jual Mas kalau semua. Kalau 2 dibeli 1 boleh. Oh, kalau barangnya ada 2 Beli 1 boleh. Kalau cuma 1 dibeli enggak boleh. Oh gitu. Memang Nanti hangus. untuk pribadi Iya, gitu ya. Iya, riwayatnya enggak bisa. Ya. Iya. Sebagai sarana edukasi Pak, ini Museum Pak Tarji ini kan bisa dibilang sarana edukasi. Iya. Nah, ini pernah enggak ini ada tanggapan miring dari warga atau dari siapa? Ya kok nyeleneh Kok gitu. nyeleneh, kok angker atau bagaimana itu pernah enggak mengalami? Iya, tanggapan tetangga cuma yang nyeleneh itu yang itu loh. Rangga mayat. Randa Oh, Maya. Randa Maya. Iya, itu payung-payung orang meninggal itu semua. Orang meninggal tak bawa pulang. Ya, koleksi kok aneh-aneh. Iya, cuma ingatnya saya sendiri bukan ingatnya orang lain saya. Kalau melana anu itu di rumah, Rangga Mayat di rumah, hati saya bila ingat sama Ya, Tuhan. tujuannya memang itu. Iya, tujuannya cuma satu, saya ingat sama Tuhan. Kurang dekat tak dekati lagi. Ya, jadi memang filosofinya luar biasa. Mengingatkan diri sendiri Melalui media ini. ya, melalui media Iya. ini. Mulai saya berani nulis itu di depan ini. Melangkah 1 kali berpikir 1000 kali. Itu ada lah. Itu atas itu Pak. Bahwa itu yang di anu Caga itu, Oh, rajin iya. pangkal pandai itu, Iya. hemat pangkal kaya, takabur bakal hancur itu. Jenengan sendiri Pak yang nulis. Iya. Mana di anu kan di sana kan ada boleh meninggalkan jejak selain jejak kakimu. Nah, Oh iya. oleh ninggalin barang tapi ojo elek tapi liyane jejak kakimu. Kan kudu harus baik orang meninggal itu kan. Iya, iya. Ini pendapat keluarga sendiri bagaimana kok bisa seperti ini? Awalnya memang mendukung atau ada pro kontra Pak dulu? Iya, sini mendukung, ndak ada orang Pak Lurah pun juga sering ke sini. Setelah ini semua lihat dia senang. Wah, barang lama biar ndak hilang ceritanya. Ini kotak wayang biar tahu. Ini kotak wayang Pak. Kotak wayang. Biar tahu historinya. Ya gitu. Iya, iya. Ini dibuka untuk umum apa? Dibuka untuk umum, ndak boleh pakai kasih uang kalau saya. Begitu ya. Iya. Anak sekolah biasanya banyak Oh, sama pernah ada? Wah, banyak loh. Kalau minggu biasanya banyak orang naik sepeda bawa banyak sini. Mampir ke sini lihat-lihat. Iya. Oh iya numbian itu. Tombak apa Pak di belakang jenengan? Ini cuma isinya tak ambil nih. Oh ada isinya. Ya sama tanya tombak tak kasih tahu. Tombak sama teken bagusan teken. Kenapa begitu Pak? Kalau teken bisa petutup orang buta. Ini kan bisa. Kalau tombak katanya tombak ini ampuh. Nggih. Bawa tombak ndak dibacok ndak tegas buat yang bikin saja bisa mati, bisa sakit. Kok tombaknya apa kan ndak masuk ya? Iya. Iya, 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 logika. iya, logikanya seperti itu. Yang bikin orangnya seperti biasa, anak kecil bisa bikin tombak sekarang, bikin keris. Nah kerisnya apa masa yang bikin kan lebih ampuh lagi anak kecil, masa gitu. Ya. Iya, iya, luar biasa Pak Tarji. Memang kalau ngobrol dengan beliau ini asik jadi. Pengennya itu tanya terus. Saya itu katanya kan kau buru maktat idaloh antakulu alatangalun. Besar sekali dosa si Allah bila kamu mengatakan tapi tidak menjalankan. Dan ngiten ngomong nih, ya Pak, ya sholat ngasar. Kalau ngomong sama aku rasa dosa aku lebih gede. Iya. Ngatur-ngatur nih, biasanya kan ngomong terus ada ndaknya. Iya. Di Jakarta dirajakan. Ya nang masjid kita didandani dia omong tok ndak ngenyangi lho. Iya, iya, iya. Tapi lah seperti Mas iki oleh ganjaran akeh Mas. Idi sampean kan baik. Sampean mriki silaturahmi, tur niate api, kasane ane man sana sunatan hasanatan walahu arwa wa arhaman amil abi amin khairi asdusu min juri sahun. Barang siapa yang mudi ide yang baik dia akan mendapat pahala. Amin. Ditambah pahala orang yang pengikutnya. Amin amin. Kula ikhlas sama tanyai, kancane kathah ganjaran luwih kabeh. Mugi-mugi kita kasar rezeki sing akeh sing barokah. Amin, amin. Harapan ini menjadi edukasi untuk seluruh masyarakat. Iya. Tujuannya untuk pengambilan ini. Dan video ini artinya meskipun nyeleneh memang cara efektif mengingatkan kita kepada Iya, Iya. begitu ya. kembali. Karena selama ini kan dianggap
angker, mistis dan sebagainya. Kalau benda-benda seperti itu kan. Iya. Orang ngomong banyak yang keliru. Iya. Iya. Katanya orang itu cinta dari mata turun ke hati. Iya. Kalau saya enggak. Gimana, Pak? Pandangan Pak Tarjo gimana? Hati turun ke mata dulu. Bukan mata turun ke hati. Kebanyakan mata. Iya. Hati dulu berarti Hati harus, dulu. harus dibuka hatinya. Sekarang ya dibuka dulu. Sekarang orang buta enggak tahu istri kalau seneng. Iya, Nah, iya. sekarang sama kanjeng Nabi. Apa pula sama disuruh berkanjeng Nabi kan belum. Iya. Tapi hatiku kan seneng. Nggih. Tiap hari khususnya kanjeng Nabi. Hati dulu kan matanya enggak tahu. Iya. Nah, gitu. Ya ini yang perlu Perlu kita Iya. dapat. Jangan mata turun ke hati, hati turun ke mata. Namanya pencerahan. Nah, Pencerahan. kanjeng Nabi aku belum tahu, tapi kok seneng. Ya, Nggih. Tiap hari khususnya kanjeng Nabi. Begitu loh. Nggih. ya itu. Pak, di Ya. belakang kok ada tali pocong itu dari mana? Asli itu ya? Asli, itu dekat sini semua. Katanya orang itu kalau membawa tali pocong kan bisa ngilang. Orang dulu untuk menghilang. dulu kan cerita. Ya, mitos. Saya ini enggak percaya sama itu. Nggih. Kalau ada tali pocong ada 100 biji dijati kasih karung bisa ngilang. Kan enggak tahu orang. Nggih. Kalau buat ngilmu itu ya ada. Artinya jenengan memang itu mendapatkan itu hanya untuk koleksi ya. Koleksi. Tidak percaya terhadap. Enggak percaya aku sama itu. Itu Kalau bisa cara dapatnya gimana Pak? Minta atau waktu nurunkan terus diambil atau gimana? saya ini kalau udah orang meninggal, Ji. saya kan yang di Panik, lahan ya, tapi yang lahat kan saya. Yang di bawah. Nah, Hmm. lepas tali pocong kepala, saya ada nih, tali pocong saya minta sama keluarga, ini tak bawa pulang boleh mbah. Udah, Oh. nggak usah ditunggu 600.000, timbang 600.000 kasih musola saja, tak bawa pulang, tak taruh di lemari. Itu ya. Soalnya kan mitos yang beredar itu untuk mendapatkan tali pocong itu Dicuri. dicuri Iya. terus diambil pakai mulut bisa menghilang itu. Enggak. Iya seperti itu ya. Konyol. Enggak. Tapi Itu memang mitos ya? memang sederhana. Mitos itu. Iya, Itu kalau kan banyak tali pocong. Itu Pak dekat sini kok. Saya meminta tali pocong minimal orang tahu ada mesti 50 orang. 20 orang dari orang takjiah semua tahu tak sampai kok curi tak losek enggak pernah. Tapi itu reaksi orang-orang gimana? Biasa aja. Ya sudah tahu semua. Oh, karena Bas tali pocong simpen. Sudah semua awal tahu. mula waktu jenengan minta itu ada reaksi enggak? Awal mula mengoleksi tali pocong itu. Ya pertama Pak dulu Made Sosok Iwan ini Nggih. membawa pulang dibilang sama tak kenal ngomong Wengko bengi mesti parani. Alhamdulillah sing mati wong namanya tak dongakne. Ya tak dongakne Gusti Allah lek ora dalane tak dudoki. Nggih. Pertama kali bawa tali. Nggih bawa tali terus sanjang ngoten terus tak salate dulu, salat jenazah, salat anu di rumah akhirnya gini-gini ya akhirnya sampai banyak itu ndak ada masalah. Berapa? Jumlah 20 lebih. Oh, 20 tali pocong. Iya. Itu bagian kepala saja, Pak ya. Iya. Terus orang sini kan mau pinjem Nggih. anak muda. Yang mana pinjamannya orang Pak Jano apa Pak Kiai Pak Romo Yai Baroji taran keluarga sih Mas. Keluarga yang punya tali. Iya. Lek awakmu taran keluargane sampean rene engko sing juga anake aja aku ndak dibalen ndak masalah. Gitu. Tapi lek awakmu nyilih langsung ndak iso Mas. Lah itu Mau tak kunci. untuk apa Pak itu? Ya katanya ya buat gini-gini, Oh. cari nomor apa cari Ada ya seperti itu. BI. Ada orang pinjam banyak tapi tidak boleh, tidak berani. Apa sama keluarga boleh? Ya enggak boleh. Mas. Oh, tidak boleh no. Oh, Kalau gitu ya. saya kasih yang 5 dosa kan saya. Iya. Oh ya nenek. Kalau 5 dosa kalau imbalannya banyak, kelihatan enggak? Enggak apa-apa ya. Lama pinjam. Iya, Gitu. kalau mengoleksi tali bekas orang gantung itu. Itu dulu ada orang gantung, belum sampai mati, terus tak bawa pulang ada tamparnya itu. Oh, belum Iya, sempat biar meninggal. ingat yang mau gantung biar sadar. Kalau ke sini kan sadar. Oh, berarti masih hidup orangnya. Hidup. Mau gantung orang banyak hidup lagi. Iya, Langsung ngiling. Itu makam ibu saya kan di depan pintu loh. Depan pintu depan nih. pintu Ya ini. tadi ada makam lah. Iya, Oh, iya. iya. Ada Eyang Saripah itu ibu saya. Kok kenapa? Kok
dekat pintu masuk. Nah, kalau saya mau masuk kan ingat ibu. Saya dikandut 9 bulan berapa hari itu, yang ada kan ibu saya. Kalau imbal jasanya kan belum lunas saya ini. Sekarang orang ibu meninggal 117 umurnya, mau masuk ingat ibu, mau keluar ingat ibu. Gitu. Ini bagian besar koleksi Pak Tarji ini memang didapat dari membeli atau diberi atau bagaimana? Semua beli. Yang enggak cuma tali pocong sama helm itu tadi enggak. Helm bekas. Iya. Semua beli kecuali yang itu tadi ya. Iya. Termasuk randa mayat itu juga beli. Beli itu dari sana makom terus kasih uang dari masjid. Suruh bawa saya enggak mau. Tak kasih. Iya. Itu termasuk ada televisi kuno, radio kuno. Ya beli. Ya, biar dulu pertama ini. Ini piano juga ada ya? Iya ada itu musik dari mulut itu. Mungkin ada yang enggak beli tuh, cumplung itu ya. Cumplung. Itu kalau cumplung ada burungnya. Itu iya. apa? Lah itu memang asli Pak ya? Lah itu sanepan Mas. Makanya kelapa itu kalau sudah tua ya sing apiki ndak sampai dipangan bajing. Oke, Pak Tarji ini yang terakhir mungkin sebagai pesan dan kesan terhadap kita semua, bagaimana untuk bisa mungkin mengingat sejarah atau apapun yang ingin jangan sampaikan seperti apa? Ya titip pesan Mas ya, sak seluruh dunia. Ya. Tahun ini bukan tahun tua, ono men ndak ngerti, tua ya ndak ngerti Mas ya. Ya manut protokol kesehatan saya sementara itu. Ya manut ke kasane orang kesatu di dunia kan ya Pak Jokowi. Ya manut ke Jokowi. Nah aku pesenku ya mek ngeten Mas. Ono awan ono bengi nang Surabaya li Batang Gresik. Ono pengirang ya ono nabi lan sampan kabeh sak donya ndak percaya duwangi Pak Tarji nang Arya Jeding dhisik. Tak duduhe sejarahe. Saiki upama ngoto lho Mas. Iki upama sing gak Gusti Allah. Awake dhewe tunggu uli. Iki kedep dulu urune digare. Nggih. Kondang dukun kondang ndak roh ngerti awake dhewe. Betul. Nek tsunami ndak roh. Guling sedaya. Ora nek tsunami ndak ngerti. Lah aku wong pas kita. Lah Pak Tarji wong dukun kondang. Tanggal iki tsunami kok jodolan. Aku ora ngerti pangan aku mek sego. Ya moga nyuwun Gusti Allah sing bareng-bareng ben slamet. Nggih, amin nggih. Amin. Luar biasa nanti bilokan ini berguna untuk semuanya. Dan nanti kita perlu sekali lagi kita ngobrol lagi dengan Pak. Iya, nanti dengan topik berbeda ya. Dengan topik yang berbeda. Soalnya memang masih banyak yang ingin kita kupas. Oke, terima kasih Pak Tarji atas waktunya. Iya. Oke, demikian pemirsa bincang kita dengan Pak Sutarji, kolektor barang antik atau pemilik museum antik Arya Jeding. Denaso always connected with you.